اهدنا الصراط المستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terkirimkan selalu kepada uswah dan qudwah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa teguh dalam meniti jalannya sampai hari kiamat. Al-ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah, kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullahu taala. Di sini beliau mengatakan, wa'lam rahimakallahu annahu la yatimmu islamu 'abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musalliman, faman za'ama annahu qad baqiya syai'un min amril islam lam yakfinahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad kadzdzabahum wa kafa bihadza furqatan wa ta'nan alaihim fahuwa mubtadi'un dhalun mudillun muhdithun fil islami ma laysa minhu. Nah, ini ucapan beliau rahimahullahu taala di dalam pembahasan kita pada malam hari ini. Kata beliau, wa'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Nah, dan beliau di sini sangat sering membuka pembahasannya dengan hal yang seperti ini. Ini sebagai tanbih bagi kita untuk betul-betul memperhatikannya. Dan juga tatkala beliau mendoakan dengan doa rahmat, ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu dibangun di atas rahmat. Ilmu itu dibangun di atas rahmat. Nah, oleh karenanya seseorang manakala membangun ilmunya di atas rahmat, kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan ilmu tersebut kepada dirinya. Sehingganya di sini Syekh mendoakan dengan rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Kata beliau, annahu la yatimmu islamu 'abdin, bahwasanya tidak akan sempurna Islam seorang hamba hatta yakuna muttabi'an, hingga dia ittiba', mengikuti jalan yang telah digariskan di dalam Islam, musaddiqan, dia membenarkan hal tersebut, musalliman, dan juga pasrah dalam menerimanya. Iya. Faman za'ama annahu qad baqiya syai'un min amril Islam, siapa yang menyangka bahwa masih ada, tersisa sesuatu dari perkara Islam, lam yakfinahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hal tersebut para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menyampaikannya kepada kita, faqad kadzdzabahum, maka sungguh dia telah mendustakan para sahabat. Wa kafa bihadza furqatan wa ta'nan alaihim, dan cukuplah hal tersebut sebagai bentuk perpecahan dan mencela para sahabat. Fahuwa mubtadi'un dhalun mudil, maka dia, kata Imamul Barbahari, adalah seorang yang berbuat bid'ah, sesat dan menyesatkan.
muhdithun fil islami, yang dia mengadakan perkara baru di dalam Islam, ma laysa minhu, apa yang bukan dari Islam ini. Nah, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, Al-Imamul Barbahari membawakan pembahasan ini. Di dalamnya terdapat penjelasan bahwa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah perantara antara kita dengan apa yang ternukil dari wahyu Allah Azza wa Jalla kepada kita. yakni agama ini sampai kepada kita melalui jalurnya para sahabat. Iya, antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada para sahabat yang menyampaikannya. Sebab para sahabatlah yang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat itu seluruhnya udul, seluruhnya adil dan terpercaya. Tidak perlu lagi ditanyakan ini sahabat ini berdusta atau tidak. Tidak. Sahabat tidak disifatkan seperti itu. Karena sahabat mereka bersih dari kedustaan. Iya. Mereka selamat dari kedustaan. Makanya para ulama ya, ketika mendengarkan seorang sahabat walaupun tidak disebut namanya, tapi ditahu dia sahabat, maka kita wajib menerimanya. Diterima hal tersebut tanpa ada keraguan. Bukan artinya para sahabat itu maksum, tidak. Karena tidak ada yang maksum kecuali Nabi. Akan tetapi Allah telah merekomendasi para sahabat. Allah telah mentazkiyah para sahabat, ya, di mana Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga merekalah yang berjasa di dalam menyampaikan agama ini kepada kita, baik itu kitabullah maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala kita menyangka ada ilmu yang disembunyikan sahabat belum disampaikan kepada kita, maka itu sama saja mencela para sahabat. Karena berarti kita menuduh mereka ada satu syariat yang mereka sembunyikan, yang belum mereka sampaikan. Dan cukuplah hal tersebut sebagai bentuk kekurangan ajaran kepada sahabat Nabi, dan itu mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diingat, mencela para sahabat sama saja mencela syariat Islam. Sama saja mencela syariat Islam. Ketika dia menganggap sahabat ini tidak becus, sahabat ini begini dan begitu, sama saja dia mencela syariat. Sebab syariat ini dinukil oleh para sahabat. Oleh karenanya orang-orang Syiah Rafidhah mereka mati-matian mencerca para sahabat, terutama Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah? Karena Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, kalau Abu Hurairah sudah tercela, maka akan runtuh sekian banyak pembahasan di dalam agama. Kenapa? Abu Hurairah pendusta menurut orang-orang Syiah Rafidhah. Nah, maka kalau kita mencela para sahabat, sama saja kita meruntuhkan banyak dari syariatul Islam. Bagaimana tidak? Hadis itu disampaikan dari sahabat yang menerimanya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, oleh karenanya siapa yang mendakwahkan hal tersebut, yang menganggap sahabat ya belum menyampaikan kepada kita perkara agama dengan sempurna, maka dia telah mengadakan kedustaan yang besar. Dan cukuplah hal tersebut sebagai bentuk memecah belah umat. Ya, memecah belah umatul Islam. Sehingga umat pun terkotak-kotak, umat pun bercerai-berai karenanya. Naam, dan Allah Subhanahu wa taala mencela hal yang seperti ini. Allah tidak meridhai perpecahan. Allah Subhanahu wa taala ridha dengan persatuan. Dan Allah berfirman ya, menyatakan bahwa nabinya berlepas diri dari orang yang memecah belah agama. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 159. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka
dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, bergolong-golongan, maka engkau wahai Muhammad tidak sama sekali termasuk dari mereka. Perpecahan ini perkara yang diharamkan di dalam agama kita. Tafarruq. Nah, bedakan dengan ikhtilaf. Kalau ikhtilaf, perbedaan pendapat ya di dalam urusan-urusan yang masih ditolerir di dalam Islam itu dimaafkan. Tapi kalau sudah furqah, perpecahan, ini tercela. Nah, dan perpecahan itu ya dilihat tatkala mereka berpecah belah di dalam urusan agama, yang di situ pada hakikatnya tidak boleh berpecah belah, harus bersatu. Maka disitulah tercelanya perpecahan. Nah, dan orang yang berpegang teguh di atas agamanya dengan memegang prinsip agamanya, yang mana hal tersebut dari perkara yang tidak ada perselisihan. Kapan ada yang menyelisihi, maka yang menyelisihi inilah yang keluar dari prinsip Islam. Nah, sementara yang berada di atas kebenaran, merekalah al-jamaah. Ya. Misalnya tatkala umat Islam meyakini kewajiban untuk mentaati waliul amr dalam urusan yang baik, dalam urusan yang tidak bertentangan dengan syariat, taat kepada waliul amr. Nah, kecuali kalau mereka memerintahkan kepada maksiat, maka tidak ada ketaatan kepada siapapun dalam bermaksiat kepada Allah. Nah, ini prinsip. Kapan diselisihi, ada orang mengatakan boleh juga kita kudeta kepada penguasa yang sah, boleh kita keluar dari mereka, maka dia telah menyelisih prinsip. Yang seperti ini ya tidak bisa ditolerir. Nah, karena kebenaran hanya satu, sementara yang menyelisihinya pasti salah. Yang benar adalah yang mengatakan bahwa kita umat Islam wajib untuk taat kepada waliul amr, tidak boleh memberontak kepada mereka selama mereka berada di atas Islam. Ya, selama mereka masih berada di atas Islam. Makanya Rasulullah melarang kudeta kepada pemimpin yang sah. Nah, kepada pemerintah yang sah. Yang menyelisihi dalam perkara ini, maka dia telah berpecah belah. Maka dia telah berpecah belah. Jelas ini? Ini kalau prinsip. Beda kalau dalam urusan-urusan yang masih furu'. Ya, perkara-perkara yang sifatnya furu', baik dalam urusan akidah maupun dalam urusan fikih. Yang seperti ini wajib kita berlapang dada. Wajib kita berlapang dada. Yang menyelisihinya ya, atau yang menyelisih pendapat kita tidak boleh untuk disesatkan. Tidak boleh untuk disesatkan. Kalau dalam permasalahan furu'iyah, dalam pembahasan cabang-cabang agama yang bukan bagian dari prinsip. Yang bukan bagian dari prinsip. Karena itu mencakup perkara akidah maupun ibadah. Ya. Dalam perkara fikih misalnya, yang prinsip tidak bisa ditolerir. Ya, sholat 5 waktu wajib. Kapan ada yang mengatakan, oh enggak, sholat 5 waktu enggak wajib, sunnah aja. Ini yang menyelisihinya kita sesatkan. Enggak boleh kita katakan, oh enggak masalah, ini kan dalam masalah fikih. Ya, enggak masalah kita mengatakan sunnah boleh-boleh aja. Nah, ini enggak paham. Ya, sebab dalam pembahasan fikih pun, kalau dia prinsip kayak tadi, ya, sholat 5 waktu wajib, tidak ada perselisihan umat Islam. Kapan ada yang mengatakan cuman sunnah, yang menyelisihinya pasti sesat. Nggak bisa ditoleransi di sini. Nah, tapi kalau dalam masalah hal-hal yang sifatnya parsialnya, ya, dalam masalah sholat ada perselisihan di situ antara kunut atau tidak kunut. Yang seperti ini harus kita bertoleransi di dalamnya. Jangan sampai terjadi furqah, jangan sampai terjadi perpecahan. Nah, ini dibahas oleh para ulama rahimahumullahu taala ya, terkait dengan pembahasan-pembahasan yang seperti ini dan detail sebenarnya. Nah, kami pernah membahasnya dalam satu muhadharah ya, terkait dengan bagaimana sikap ketika kita berselisih pendapat. Bagaimana sikap kita ketika berselisih pendapat. Walhamdulillah para ulama menjelaskannya sangat detail tanpa bersikap bergampangan
menyepelekan perselisihan itu, tidak juga bersikap gulu, berlebih-lebihan, tetapi berada di pertengahan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sekali lagi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang terpercaya dari umat ini. Ya, sekalipun mereka bukan orang yang maksum, namun mereka terjaga ya dari apa? Perkara-perkara yang batil, ya, semisal kedustaan, na'am, atau berkhianat dalam agama ini tidak. Mereka seluruhnya adalah orang-orang yang berada di atas kebenaran. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama disebut, yang paling pantas untuk nama itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatikan ucapan penulis di sini, di mana beliau menyebutkan ya bahwa tidak sempurna Islam seorang hamba sampai dia ittiba. Ittiba artinya mengikuti jalannya Rasulullah. Musaddiqan, dia membenarkannya. Ya, musalliman, dia pasrah menerimanya. Ya, dia ittiba dan dilarang untuk ibtida. Ittiba artinya ikut sunnah Rasul. Ibtida artinya berbuat bid'ah di dalam agama. Tidak boleh dia melakukan hal tersebut. Kalau dia melakukan itu berarti tidak sempurna agamanya. Kapan dia melakukan bid'ah di dalam agama. Kemudian dia harus musaddiqan, dia harus membenarkan, ya, yakin sepenuhnya, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya dan tidak ada kebimbangan. Ya, tidak ada kebimbangan. Bahkan dia mengakuinya, meyakininya dengan sepenuh hati. Semua yang datang dari Allah dan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim ya, di dalam perkara ini hendaknya dia berprinsip seperti apa yang dikatakan, apa yang pernah dikatakan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah berkata, "Amanna billah wa bima jaa'a 'anillah ala muradillah wa amanna bi Rasulillah wa bima jaa'a an Rasulillah ala muradi Rasulillah." Kata Imam Syafi'i, kami beriman kepada Allah dan dengan semua apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan kami beriman kepada Rasulullah dan semua yang datang dari Rasulullah sesuai dengan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, betapa indahnya kalau kita beragama seperti ini, sehingga tidak ada sangkut pautnya akal pikiran semata atau pendapat hemat saya begini dan begitu, tidak. Tetapi kita berpasrah diri terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, siapa yang tidak membenarkan perkara agama ini secara batin, ya, hanya secara lahirnya saja dia membenarkan, maka dia orang yang munafik. Di zaman Nabi ada yang seperti itu. Ya, dia membenarkan secara lisan, secara pengakuan, tetapi secara batin apa yang ada di dalam hatinya dia menolak. Inilah orang munafik. Hakikatnya dia bukan orang yang membenarkan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin." Di antara manusia, kata Allah, ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Maksudnya apa? Mereka dengan lisan mereka mengaku beriman, tetapi hatinya sebenarnya tidak beriman. Ini siapa? Orang munafik. Nah, hanya sekedar pengakuan saja, tetapi hatinya hatinya tidak seperti itu. Nah, juga Allah berfirman dalam Quran, dalam surat Al-Munafiqun, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Dalam surat Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, apabila datang kepadamu wahai Muhammad orang-orang munafik, mereka mengatakan apa? Nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah.
Maka Allah jawab, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah tahu bahwa engkau memang betul-betul utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwa orang munafikin itu adalah orang-orang yang suka berdusta. Orang-orang munafikin itu adalah orang-orang yang suka berdusta. Nah, maka harus ada ketundukan, harus ada pembenaran secara batin dan secara lisan, dan juga diwujudkan dalam bentuk pengamalan dengan anggota badan. Musalliman, pasrah menerimanya segala yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas, kata Allah, bagi seorang yang beriman, laki maupun perempuan, apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu perkara, demikian pula Rasulnya menetapkan suatu perkara, jangan sampai ada pilihan yang lain dalam urusan itu. Tidak boleh. Apabila Allah sudah menetapkan begini hukumnya, Rasulullah sudah menetapkan begini hukumnya, maka kewajiban kita untuk tunduk kepadanya, walaupun bertentangan dengan hawa nafsu. Nah, walaupun bertentangan dengan hawa nafsu, karena semua yang Allah pilihkan pasti terbaik. Semua yang Allah putuskan, Rasulullah putuskan, pasti yang termulia, dan tidak ada kemuliaan setelah itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terhadap hukumnya Allah, hukumnya Rasulullah, tidak boleh kita i'tirad, mengkritisinya, ya, mengkritiknya atau ingin mendebatnya. Siapa kita mau mendebat hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Nah, ketika syariat Allah datang, syariat Rasulullah SAW menyebutkan begini, dia ingin mendebatnya, ingin berusaha menolaknya. Oh, kan tidak sama zaman kita dengan zaman dulu, itu beda. Syariat yang ada, syariat Islam itu sudah kuno katanya. Tidak relevan lagi kalau mau diterapkan di zaman modern seperti sekarang ini, kayak ucapan orang-orang liberal itu. Nah, dia tidak ridho dengan syariat Islam, tapi dia lebih ridho dengan syariat kufar, orang-orang kafir, na'udzubillahi min zalik. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nenek moyangnya siapa? Iblis laknatullah alaih. Na'udzubillahi min zalik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran, demikianlah penentangannya iblis. Pertama kali yang mengkritisi syariat Allah siapa? Iblis. Pertama kali yang menentang perintahnya Allah siapa? Iblis. Nenek moyangnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar." Dan tatkala kami perintahkan, kami katakan kepada para malaikat, sujud kamu kepada Adam, maka semua malaikat sujud kecuali iblis tidak mau sujud. Aba wastakbar. Dia menolak dan apa? Menyombongkan diri. Ya, bahkan dia mengatakan di hadapan Allah, khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Ya Allah, ini kritisnya. Akal-akalnya iblis. Apa katanya? Kau ciptakan aku dari api, sementara Adam cuman dari tanah. Ya, ini iblis secara tidak langsung mengatakan api lebih mulia daripada tanah. Nah, engkau mengatakan aku disuruh sujud. Ya, tidak masuk akal. Subhanallah. Nah, iblis seperti itu. Nah, dan ada orang-orang na'udzubillah yang mengikuti jejaknya iblis dalam mengkritisi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini banyak dari perkara-perkara agama yang terkadang ya mereka debat, mereka tidak ridho dengannya. Nah, ya seperti misalnya syariat yang paling sering dikritisi, syariat poligami misalnya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, jelas ayatnya, jelas hadisnya. Naam, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jelas ayatnya. Ya, nikahilah para wanita yang baik, yang menurut kalian baik, 2, 3, 4. Kalau kalian tak mampu berlaku adil, maka satu saja. Nah, ini paling sering dikritisi syariat apa? Poligami. Tidak adil itu. Nah, bahkan pintar untuk memutarbalikkan fakta. Oh, kalian apa bisa seperti Nabi? Nah, apa bisa seperti sahabat? Tidak bisa ya kan? Tidak bisa berlaku adil. Bisa tidak berlaku adil? Tidak bisa. Berarti
Tidak bisa poligami itu, subhanallah. Nah, ini na'udzubillah, kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sampai menolak syariat poligami. Ini diantara perkara yang paling sering diperbincangkan oleh manusia, dan tidak sedikit orang yang mau menolaknya. Na'udzubillahi min zalik. Syariat Allah Subhanahu wa taala kita pasrah menerimanya, baik itu sesuai dengan hawa nafsu atau tidak sesuai dengan hawa nafsu. Allah Maha tahu mana yang terbaik bagi hambanya. Iya, mungkin menurut kaum Hawa, kaum perempuan itu, tidak adil ini. Kok bisa seperti itu? Nah, enggak, saya mau memiliki suamiku satu aja, enggak mau mendua. Subhanallah. Nah, kalau dia mengatakan belum siap, ya masih mending. Tapi ini kalau seakan-akan menolak, na'udzubillah, kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan istri-istri kita begitu. Kadang karena apa namanya? Karena perasaan yang udah akhirnya menolak. Na'udzubillah. Kalau belum siap, ya katakan belum siap. Tapi kalau menolak, kekafiran kepada Allah. Hukumnya bisa kafir. Na'udzubillahi min zalik. Nah, maka jangan sampai kita terjatuh dalam, apalagi sampai mengambil kias-kias. Nah, itu si fulan itu, lihat, dia itu poligami, akhirnya berantakan keluarganya. Oh, si Alan juga begitu, berantakan. Pokoknya yang poligami berantakan semuanya. Tidak ada yang bagus. Berarti poligami itu tidak bisa diterapkan. Subhanallah. Dia mengambil kias-kias, contoh-contoh yang memang kita tidak katakan bahwa semua yang poligami itu berarti benar semuanya. Maksudnya dalam artian keadilannya tetap begitu. Enggak. Ada mungkin yang cacat, tapi dia tidak melihat ada juga yang berhasil di dalam menjalankannya. Nah, ini ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Ini bukan artinya kita mau suruh ikhwan semua poligami, ya enggak. Tapi kita ingin mengingatkan syariat itu yang banyak dikritisi oleh manusia pada hari ini. Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita dan para akhwat kita, para ummahat kita ya, terjaga dari hal-hal yang demikian. Tidak sampai mencela syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan sempurna Islam seorang hamba sampai dia apa? Ittiba, dan membenarkan serta pasrah menerimanya. Maka barang siapa yang menyangka bahwa masih ada sesuatu dari perkara Islam yang belum disampaikan oleh para sahabat Nabi, maka sungguh dia telah mendustakan para sahabat. Dia telah menganggap bahwa para sahabat teledor di dalam menjelaskan kebenaran dan membawa kebenaran itu kepada manusia. Ya, maka orang yang seperti ini, dia menyangka bahwa dia memiliki apa? Wadah atau peran untuk bisa berbicara dan menambah-nambahi syariat Allah. Kenapa? Dianggap seperti itu. Oh, sahabat masih belum anu. Nah, kita perlu tambahi. Kita perlu revisi. Kita perlu perbaharui lagi supaya sesuai dengan zaman kita sekarang. Nah, na'udzubillahi min dzalik, ya, sekali lagi ya ikhwan, maka hal-hal yang seperti ini minimal akan mengantarkan dia kepada kebid'ahan, dan na'udzubillah terkadang juga bisa mengantarkan mereka kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini sama saja menginginkan kejelekan kepada manusia. Ya, agama ini tidak bisa dipisahkan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat itu amanah. Mereka tidak meninggalkan sesuatu apapun dari agama ini kecuali mereka telah sampaikan. Iya, dan agama kita telah sempurna. Nah, agama kita telah sempurna. Iya. Tidak butuh lagi penambahan. Tidak butuh lagi untuk ditambah-tambah. Ya, makanya kesempurnaan Islam itu telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan kesempurnaan agama ini. Apa dalilnya? Surat apa? Hah? Al-Maidah ayat 3. Siapa yang hafal? Ini harus hafal ini. Siapa yang hafal? Coba Artoa. Siapa yang hafal? Ayat tentang kesempurnaan Islam. Al-Yauma, saya ingatkan al-Yaumanya.
Gimana? Tadi siapa tadi? Ya, lakum di ayo waraditu lakumul Islam ahsantum barakallahu fik. Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Ini pernyataan kesempurnaan Islam. Islam telah sempurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku telah cukupkan nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Ini ayat, ya. Ini ayat. Orang Yahudi pun tahu betapa agungnya ayat ini. Orang Yahudi tahu agungnya ayat yang mulia ini. Makanya pernah disebutkan dalam riwayat, ya, Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan dalam tafsirnya terkait dengan pembahasan ayat ini. Orang Yahudi datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab dalam hadis riwayat Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian berkata, orang Yahudi ini berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innakum taqra'una ayatan fi kitabikum." Kalian membaca satu ayat di dalam kitab kalian. "Lau alaina ma'syaral yahud nazalat lattakhadna dalikal yawma 'ida." Andaikan itu ayat turun kepada kami orang Yahudi, niscaya kami akan jadikan ayat itu sebagai hari raya bagi kami. Sebagai hari raya, hari besar bagi kami. Kata Umar bin Khattab, "Wa ayyu ayah?" Ayat apa yang kalian maksudkan? Orang Yahudi berkata, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Dihafal sama si Yahudi ini. Aku sempurnakan bagimu agamamu, aku cukupkan nikmatku kepadamu, kuridhoi Islam sebagai agamamu. Itu ayatnya wahai Umar. Apa kata Umar bin Khattab? "Wallahi, demi Allah, inni la a'lamul yawmal ladzi nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam was-sa'ah alladzi nazalat fiha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku benar-benar tahu hari apa ayat itu turun kepada Nabi dan di saat apa ayat itu turun kepada Rasulullah. Kata Umar, ayat itu turun pada hari Arafah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum turun kapan? Di hari Arafah, kata Umar. Tanggal 9 Dzulhijjah, hari yang mulia. Fi yaumil Jum'ah, turunnya di hari Jumat yang bertepatan dengan hari Arafah tatkala itu. Di bulan haji, di bulan haram, di saat Nabi melaksanakan Hajjatul Wada, haji perpisahan beliau. Di saat Nabi berkhutbah di hadapan para sahabat, iya, menyampaikan khutbahnya, di saat itu disaksikan oleh hampir seluruh sahabat. Ya, karena disebutkannya ketika Nabi berkhutbah itu, kata sahabat yang mensifatkan banyaknya manusia ketika itu, "Tidaklah aku melihat ke depan kecuali seluruhnya manusia. Tidaklah aku melihat ke belakang kecuali seluruhnya manusia. Ke kanan, ke kiri, semuanya manusia." Disaksikan oleh semua, hampir semua para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala itu. Turun ayat yang mulia tadi. Turun ayat, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini kusempurnakan bagimu agamamu. Makanya setelah Islam sempurna, tidak perlu lagi ada penambahan. Makanya ayat ini, ya, ulama menyebutkan setelah ini ayat turun, tidak beberapa lama Nabi meninggal dunia. Karena Islam sudah sempurna. Dan ulama, sebagian ulama mengatakan ayat Al-Maidah ayat 3 ini terakhir ayat yang turun. Ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernyataan kesempurnaan Islam. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, "Hadihi akbaru ni'amillahi ta'ala ala hadihil ummah." Ini adalah sebesar-besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Fala yahtajuna ila dinin ghairih. Mereka tidak butuh lagi agama selain Islam. Sebab innad dina indallahil Islam.
agama yang diterima cuman Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari din selain daripada Islam tidak diterima oleh Allah. Di akhirat pasti orang yang merugi. Wala ila nabiyyin ghairi nabiyihim salawatullahi wasallamuhu alaih. Dan mereka tidak butuh kepada seorang nabi pun selain nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Walihada, oleh karenanya ja'alahu Allah taala khatamal anbiya. Allah telah menjadikan beliau sebagai penutup para nabi. Wa ba'atsahu ilal insi wal jin. Dan Allah mengutus beliau kepada segenap manusia dan jin. Fala halala illa ma ahallah. Maka tidak ada lagi yang halal kecuali apa yang beliau halalkan. Wala harama illa ma harrama. Tidak ada lagi yang haram kecuali apa yang beliau haramkan. Wala dina illa ma syara'ah. Dan tidak ada agama kecuali apa yang beliau syariatkan. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu akhbara bihi fahuwa haqqun wa sidqun. Maka itu benar dan jujur. La kadzba fihi wala khalf. Tidak ada kedustaan dan tidak ada pemutarbalikan fakta di dalamnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat Tuhanmu dengan jujur dan adil. Ay sidqan fil akhbar, yaitu benar dalam berita-beritanya, wa adlan fil awamir wan nawahi, dan adil dalam perintah dan larangannya. Ini kata Imam Ibnu Katsir terkait dengan ayat yang mulia ini. Nah, makanya jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Nabi pun telah menjelaskan ini agama secara sempurna. Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu anin nar illa wa qad buyyina lakum. Kata Nabi, dengan tegas beliau katakan, tidak ada tersisa sesuatu apapun, tidak tersisa sesuatu apapun, kata Nabi, yang bisa mendekatkan kalian ke surga, menjauhkan dari api neraka, kecuali sudah dijelaskan kepada kalian. Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, laqad tuwfiya Rasulullah SAW. Rasulullah sudah meninggal dunia, meninggalkan kami. Wa ma tarakan Nabi SAW ta'iran yuqallibu janahaihi fis sama illa dzakara lana minhu ilma. Dan tidaklah beliau meninggalkan kami, dan tidaklah beliau membiarkan ada burung di atas langit yang mengepakkan sayapnya terbang, kecuali beliau juga akan sebutkan ilmu tentang itu. Ini yang dipahami konteksnya ya, tapi dipahami maknanya. Maksudnya Abu Dzar mengatakan bahwa Nabi itu menjelaskan agama ini detail, tidak tersisa apapun kecuali beliau jelaskan. Beliau sampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah sekalian, dan tidak akan ada agama yang seperti ini kecuali ada pada agama Islam, yang sampai dalam adab buang hajat pun diajarkan. Kalau di agama lain mana ada adab buang hajat? Nah, diajarkan seperti itu. Iya. Salman Al-Farisi ketika ditanya oleh orang musyrik, hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah? Apakah nabimu mengajarkan kepadamu segala sesuatu sampai tata cara buang hajat? Kata Salman, ajal, betul. Laqad nahana, Nabi telah melarang kami an nastaqbilal qiblata bi ghaitin aw baulin. Kami menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Tidak boleh menghadap kiblat. Aw anastanjiya bil yamin. Nabi juga melarang kami istinja dengan tangan kanan, tidak boleh, harus dengan tangan kiri. Wa anastanjiya bi aqalli min salasati ahjarin. Kalau mau istijmar, bersuci menggunakan tisu, batu atau semisalnya, maka jangan kurang dari 3. Tidak boleh kurang dari 3. 3 minimalnya, lebih boleh, asal dengan jumlah ganjil. Aw anastanjiya bi raji'in aw bi audabin. Nabi juga melarang kami istinja menggunakan kotoran hewan yang telah kering atau dengan tulang, tidak boleh. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sungguh sangat tercela orang yang berbuat perkara baru di dalam Islam. Itu diingkari oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i juga. Ya. Barang siapa man ibtada fil islami bid'atan, siapa yang berbuat bid'ah di dalam Islam ini, yaraha hasanah, dia anggap itu baik bid'ahnya, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khanar risalah, maka sungguh dia telah menyangka, kata Imam Malik, ini ucapan Imam Malik, dia telah berkhianat, Rasul telah berkhianat dalam menyampaikan risalah. Dia menyangka seperti itu, padahal agama telah sempurna.
Nah, Imam Syafi'i mengatakan manistahsana faqad syara'a. Siapa yang menganggap baik perkara baru dalam urusan agama, dia sama saja membuat syariat baru. Itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, jadi ulama memang sangat besar pengingkarannya kepada perkara-perkara baru di dalam Islam. Ya, dan itu ucapan-ucapan para ulama, bukan kita ambil dari kantong kita, bukan. Nah, makanya ahlu sunnati wal jamaah memperingatkan umat dari bahaya bid'ah demi Allah untuk menasihati umat, bukan untuk sok-sokan bilang bid'ah, enggak. Untuk menyelamatkan umat demi Allah, enggak ada maksud kita kecuali untuk hal tersebut. Nah, karena Islam ini perlu kita terangkan tauhidnya dan syiriknya, perlu kita terangkan taatnya dan maksiatnya, perlu kita terangkan sunnahnya dan bid'ahnya, supaya jalan seimbang. Jangan sampai kita terangkan cuman yang baik saja, buruknya akhirnya orang tidak waspada. Dan jangan sampai kita terangkan yang buruknya saja, akhirnya ketaatannya tidak dijalankan. Nah, ketaatannya diterangkan, maksiatnya juga diterangkan, tauhidnya diterangkan, syiriknya juga dijelaskan, sunnahnya dipaparkan, bid'ahnya juga demikian, supaya berjalan seimbang. Makanya ada amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Nah, bid'ah itu adalah sebesar-besar kemungkaran. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, semoga bermanfaat bagi kita. Naktafi bihadal qadar. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.